Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Artisan Widi. Apa kabar teman-teman hari ini semuanya? Kita akan melanjutkan materi kita tentang nilai eigen dan vektor eigen, di mana kemarin kita sudah membahas nilai eigen dan vektor eigen di matriks 2x2. Nah, mengingat materi yang kemarin, kita akan mencari nilai dan vektor eigen itu menggunakan ruang eigen dan persamaan eigen. Untuk biar lebih teman-teman mengingat bagaimana itu ruang eigen dan persamaan eigen, bisa melihat materi yang kemarin di video saya. Dan hari ini kita akan melanjutkan mencari nilai dan vektor eigen di matriks 3x3. Oke, kita lanjutkan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dengan matriks 3x3. Nah, kemarin yang perlu diingat bahwa persamaan eigen itu digunakan untuk mencari nilai eigen, sedangkan ruang eigen itu digunakan untuk mencari vektor eigen. Nah, di sini misalkan saya mempunyai contoh matriks A itu sama dengan 1, negatif 3, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Langsung saja kita pada solusi. Masih ingat kemarin untuk persamaan eigen, bahwa persamaan eigen itu adalah lambda atau nilai eigen dikali dengan identitas dikurangi dengan matriks A atau dikurangi dengan matriks. Nah, sekarang matriks ini kita gunakan di matriks 3x3. Jadi ini sama dengan lambda. Matriks untuk identitas di matriks 3x3 itu adalah diagonalnya 1, segitiga atas ataupun segitiga bawah bernilai 0 dikurangi dengan matriks A. Matriks A itu adalah 1, negatif 3, 3, 3, negatif 5, 3, 6, negatif 6, dan 4. Oke, kemudian tinggal kita kalikan dan kita kurangi dengan matriks A. Lambda kali 1 adalah 1 lambda dikurangi dengan 1, maka ini adalah lambda kurangi dengan 1. Kemudian lambda dikali dengan 0 dikurangi negatif 3, maka hasilnya adalah 3, ya kan? Kemudian lambda dikali dengan 0 adalah 0 dikurangi dengan 3, nilainya adalah negatif 3. Oke, sekarang garis kedua, lambda dikali 0 adalah 0 dikurangi dengan 3, maka negatif 3. Lambda kali 1 adalah lambda dikurangi dengan negatif 5, maka lambda ditambah dengan 5. Lambda dikali dengan 0 dikurangi dengan 3 adalah negatif 3. Oke, garis kedua selesai. Sekarang di garis ketiga, lambda dikali dengan 0 itu adalah 0 dikurangi dengan 6, maka negatif 6. Lambda kali 0 dikurangi negatif 6, maka hasilnya 6. Kemudian lambda kali 1 adalah lambda dikurangi 4, maka lambda dikurangi dengan 4. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan di ruang eigen, tapi itu nanti aja. Sekarang kita cari nilai eigennya dulu. Nah, kemudian kita gunakan persamaan eigennya, gunakan persamaan eigen.
persamaan eigen kemarin apa? Persamaan eigen kemarin kan determinan dari lambda i dikurangi dengan a sama dengan 0. Nah sekarang lambda i nya kan sudah ketemu. Ini saya hapus. Lambda i nya kan ini, lambda i dikurangi alpha, jadi dikurangi matriks a, ini adalah ini nah ini daripada menulis lagi saya copy paste aja, ini sudah ketemu. Nah sama dengan 0. Nah sekarang kita mencari determinan dari lambda i dikurangi a ini, kita cari determinannya. Mencari determinan kan kemarin sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita di perkuliahan sempat kita kasih contoh-contoh, kita belajar bareng tentang determinan. Untuk mempermudah dan mempercepat ini kita gunakan cara sarus ya, kan kemarin ada cara sarus, ada cara kofaktor, dan ada cara lain-lain. Oke, kita gunakan cara sarus untuk mempercepat. Ini saya copy lagi. Ingat cara sarus kemarin adalah dengan cara menambahkan dua baris yang ada di depan, dua kolom ke kolom selanjutnya. Maka ini saya pastekan di sini, daripada saya menulis lagi maka saya copy pastekan saja. Oke, sekarang cara sarus kemarin yang pertama adalah kita kalikan diagonal utamanya ini. Ingat ini adalah nilainya adalah positif, kemudian selanjutnya dikurangi dengan diagonal yang lain. Oke, sekarang kita tuliskan untuk diagonal pertama yaitu lambda dikurangi 1 dikali dengan lambda ditambah 5 lambda ditambah 5 dikali dengan lambda dikurangi dengan 4. Ini adalah diagonal pertama, kemudian ditambah dengan diagonal yang kedua. Ini diagonal pertama ya, ini diagonal pertama. Diagonal kedua 3 kali negatif 3 itu negatif 9, negatif 9 kali negatif 6 itu plus 54. Jadi ini tetap positif, ditambah dengan diagonal yang ketiga ini sama ya, negatif 3 kali negatif 3 kali 6, negatif 3 kali negatif 3 itu 9 kali 6 itu 54. Ini adalah untuk diagonal yang pertama, kemudian dikurangi dengan diagonal yang lain. Diagonal yang lain itu yang ini. Oke, kemudian kita kurangi saja, kita langsung saja. Negatif 6 dikali dengan ini, negatif 6 kali lambda. Kita kalikan dengan ini aja biar lebih enak. Negatif 6 kali negatif 3 itu 18 dikali dengan lambda plus 5, 18 plus 5 untuk diagonal pertama, kemudian dikurangi dengan diagonal yang selanjutnya yaitu 6 kali negatif 3 itu negatif 18. Oke, 18, sorry ini tandanya negatif ini ya, kan 6 kali negatif 3 itu adalah negatif 18 dikurangi dengan lambda dikurangi 1. Oke, kemudian selanjutnya yang ini diagonal yang terakhir, negatif 3 kali 3 itu adalah
negatif 9 dikali dengan lambda dikurangi 4. Oke, kemudian tinggal kita operasikan. Oke, kita lihat di sini kan ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Kita kalikan 2 persamaan yang ini saja ya. Jadi tinggal lambda dikurangi 1. Lambda dikurangi 1 dikali dengan perkalian ini lambda kuadrat, kemudian ditambah dengan lambda ini kali ini, terus ini kali ini, maka ditambah dengan lambda dikurangi dengan 5 kali 4 negatif 20. Oke, ini kan kalau difaktorkan kan hasilnya ini toh. Saya hapus saja ini lambda. Ini kan kalau difaktorkan hasilnya adalah lambda plus 5 dikali dengan lambda dikurangi dengan 4. Oke, kemudian ditambah dengan 54 tambah 54 itu ini 108 ya. 54 tambah 54 sama dengan 108, kemudian dikurangi dengan ini yang bisa kita operasikan itu 18 kali lambda itu adalah 18 lambda, perkalian ini ya, perkalian ini 18 kali 5 itu adalah 90, kemudian yang ini dikurangi dengan 18 lambda. 18 lambda dikurangi 18, kita perhatikan yang ini sekarang, dikurangi 9 lambda, negatif 9 kali negatif 4 positif 36. Oke, hapus, kemudian kita operasikan lagi. Oke, kita operasikan lagi, kemudian ini perkalian ini lambda kali ini kali ini negatif 1 kali lambda kuadrat negatif 1, kita operasikan, maka hasilnya lambda kali lambda kuadrat lambda pangkat 3, lambda kali lambda adalah lambda kuadrat, lambda kali 20 adalah 20 lambda dikurangi 20 lambda kurangi 20 lambda. Oke, kemudian negatif 1 kali lambda kuadrat adalah negatif lambda kuadrat, negatif 1 kali lambda itu adalah negatif lambda, negatif 1 kali negatif 20 itu adalah plus 20 ditambah dengan 108 dikurangi dengan ini kita operasikan, yang dapat dioperasikan itu adalah ini yang tidak ada lambda kita operasikan. Nah, 18 lambda ini kan negatif, ini kok negatif, bukan negatif, yang bisa kita operasikan kan ini 18 lambda dikurangi dengan 18 lambda kan 0, kemudian tinggal sisa negatif 9 lambda ditambah dengan 90 dikurangi dengan negatif 18 72 ditambah 36 ya, 90 dikurangi 18 72 ditambah dengan ini 18 kali lambda 18 ini 90. Oh, ini positif ini ya, ini positif, tadi
jadikan negatif 18 kali lambda itu adalah negatif 18 lambda, 18 kali negatif 1 itu adalah plus, maka 90 tambah 18 108, 108 tambah 36, maka ini 144 ditambah dengan 144. Ingat ini tadi semuanya sama dengan 0 karena ini kita menggunakan persamaan persamaan eigen. Oke, persamaan eigen. Oke, kemudian kita bisa kita bisa menyederhanakan bentuk ini, lambda kuadrat dengan lambda kuadrat, lambda dengan lambda, kemudian ini dengan ini bisa kita sederhanakan lagi, lambda pangkat 3 nya itu tetap, ya kan, kemudian lambda kuadrat dikurangi lambda kuadrat hilang, kemudian negatif 20 lambda dikurangi dengan lambda sama dengan dikurangi dengan 21 lambda, ini ditambah menghasilkan 128, kemudian ini kalau kita kita sederhanakan negatif dan positifnya, maka ini kan negatif 9, maka ditambah dengan 9 lambda. Nah, ini negatif dengan positif, maka ini dikurangi dengan 144 sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan ini lagi, kita sederhanakan kan bisa ini. Jadi tinggal lambda pangkat 3 negatif 21 ditambah 9 itu 12 negatif ya. Kemudian 128 dikurangi 144 ditambah dikurangi ya, negatif karena nilainya negatif 16 kan, sama dengan 0. Nah, oke, kita ketemu. Sekarang kita faktorkan. Nah, kita lihat dulu ini kan kalau kita lihat pangkat 3 nya itu adalah 1. Nah, untuk variabel di lambda 2 itu kan koefisiennya 0, sedangkan untuk lambda pangkat 1 koefisiennya adalah 12 dan konstantanya itu adalah negatif 16. Ingat di sini kita mendapatkan nilai lambda kuadrat itu bernilai sama dengan 0. Nah, masih ingat bagaimana mencari nilai dari salah satu koefisien dari sebuah persamaan, di mana nilai dari salah satu koefisiennya adalah 0. Ini pangkat 3 ini adalah 1, sedangkan nilai dari lambda 2 nya kan 0, maka kita gunakan cara Horner. Cara Horner ini mungkin sudah didapat teman-teman dulu sewaktu di mata kuliah landasan matematika atau di matematika dasar, mungkin di SMA juga sudah pernah ini, di SMA mungkin juga pernah, di semester 1 atau semester 2 ini juga mungkin sudah pernah. Maka kita gunakan cara Horner untuk mencari atau memfaktorkan nilai dari lambda 3 dikurangi 12 lambda dikurangi 16 sama dengan 0 dengan cara Horner. Oke, kita akan melanjutkan mencari faktor-faktor itu dengan cara Horner dari persamaan ini.
saya tulis di bawah ini saja. Lambda pangkat 3 dikurangi 12 lambda dikurangi 16 sama dengan 0. Oke, kita gunakan cara Horner. Selanjutnya kalau kita urus tulis secara runtut, ini kan pangkat 1, pangkat 2 nya adalah 0, pangkat 1, dan ini konstanta. Oke, saya hapus dulu aja, saya hapus. Oke, kalau kita tulis secara urut, itu kan ini lambda pangkat 3 dikurangi dengan 0 lambda kuadrat dikurangi dengan 12 lambda pangkat 1 dikurangi 16 sama dengan 0. Oke, kita ambil bilangan yang terakhir ini kan, cara Horner. Kita ambil bilangan terakhir ini. Nah, maka nanti jawaban dari faktor-faktornya itu kan berada di sekitar faktor 16. Masih ingat cara Horner kan? Nah, faktor-faktor dari 16 itu kan bisa 1, bisa 2, 3 nggak bisa 4, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 bisa, 8, 9, 10, 11. Oke, terakhir adalah bisa 16. Oke, kita lanjutkan. Kita gunakan cara Horner, maka ini kita turunkan angka koefisiennya, maka ini kan koefisiennya adalah 1. Sorry, ini saya hapus dulu aja. Koefisien dari ini kan nilainya 1, ini kan koefisiennya 0, ini koefisiennya itu adalah negatif 12, kemudian ini adalah konstantanya negatif 16, maka nilainya nanti pasti berada di sekitar sini. Nah, kemudian untuk mempermudah kita gunakan, sekarang kita masukkan nilai-nilai dari lambda. Nilai-nilai lambda nanti kan berada di sekitar sini, sekitar faktor dari 16. Maka kita coba satu-satu. Kita mulai dari misalkan lambda sama dengan 1, misalkan kita gunakan lambda sama dengan 1, maka 1 kali 1 itu adalah 1, kemudian 1 kali 1 ini 1, nah 0, kemudian ini kan dijumlah ya, 0 tambah 1 itu 1, kemudian 1 ini kali 1 adalah 1, negatif 12, ini satunya ke sini kan, negatif 12 ditambah dengan 1 negatif 11, negatif 11 dikali dengan lambda 1 sama dengan negatif 11, negatif 16 dikurangi dengan negatif 11 itu kan negatif 4 ya. Nah, negatif 4, nilai dari negatif 4 ini kan tidak sama dengan 0, maka nilai untuk lambda sama dengan 1 itu kan tidak sama dengan 0, bersisa kan, maka nilai untuk lambda 1 ini salah, maka salah untuk nilai lambda 1 kan, karena dia masih bersisa tidak sama dengan 0, karena kita harus mencari nilainya nanti tidak boleh sisa atau sama dengan 0, maka untuk lambda sama dengan 1 salah. Kita gunakan sekarang lambda sama dengan 2, misalkan saya tulis di ini aja, koefisiennya 1, 0, negatif 12, negatif 16. Sekarang kita gunakan lambda sama dengan negatif 1. Ingat tadi kan ini nilainya faktor-faktor dari 16 kan negatif plus minus ya. Kita gunakan lambda sama dengan negatif 1.
Oke, terus ini satunya turun, negatif 1 kali 1 itu adalah negatif 1, negatif 1 ditambah dengan 0 adalah negatif 1, negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1, negatif 12 ditambah dengan 1 ya, sama dengan negatif 11, negatif 11 kali negatif 1 sama dengan 11, ini tidak sama dengan 0, maka lambda negatif 1 salah. Kemudian kita gunakan lambda, kita masukkan lambda plus minus 2. Saya tulis di sini 1, 0, negatif 12, negatif 16, ini lambda sama dengan 2, maka ini satunya turun, 1 kali 2 adalah 2, 0 ditambah 2 itu adalah 2, 2 kali 2 itu 4, 12 ditambah 4 itu negatif 8. Nah, negatif 8 dikali 2 itu adalah negatif 16. Nah, negatif 16 ditambah negatif 16 itu negatif 32. Jadi ini salah karena dia tidak sama dengan 0. Oke, kita bisa lihat ya, ini kalau tandanya positif maka nilainya sama dengan 0. Jadi kita masukkan untuk nilai lambda sama dengan negatif 2. Tadi yang kita gunakan kan lambda sama dengan positif 2 nih, lambda sama dengan positif 2. Kita gunakan ini sekarang ya, koefisiennya 1, 0, negatif 12, negatif 16 dijumlah. Nah, satunya turun, negatif 2 kali 1 adalah negatif 2, 0 ditambah negatif 2, negatif 2, negatif 2 kali negatif 2 itu adalah ini negatif 2 nilainya 4, negatif 12 ditambah 4 adalah negatif 8. Nah, negatif 2 dikali negatif 8 adalah plus 16, negatif 16 ditambah 16 sama dengan 0, maka nilainya ketemu bahwa lambda, oke, kita ketemu nilai lambda itu sama dengan negatif 2. Maka kalau kita buat ke sama dengan 0, lambda plus 2 sama dengan 0, kita dapat persamaan yang baru ini. Jadi untuk pangkat 3 nya adalah lambda ini plus 2 dikali dengan ini adalah persamaan yang baru sama dengan lambda kuadrat ya, 1 lambda dikurangi dengan 2 lambda ini dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan untuk yang ini, maka kalau ini kan lambda plus 2, ini kalau kita faktorkan kan dikali dapat negatif 8 di jumlah dapat negatif 2, ini boleh bolak-balik ya, misalkan ini dikali dapat 8 ditambah dapat negatif 2, ini adalah 2 dan ini adalah lambda dikurangi dengan 4. Oke, dikali dapat negatif 8 dijumlah dapat 2, maka ini adalah faktornya, maka ketemu lambda 1 adalah negatif 2, lambda 2 nya adalah negatif 2, dan lambda 3 nya sama dengan 4. Ini sudah ketemu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Kemudian perlu yang kita lihat bahwa lambda 1 nilainya negatif 2 dan lambda 2 nilainya juga 2. Ini kan apa, kembar ya, kembar. Karena kembar bisa kita tulis lambda 1, lambda 2 bernilai negatif 2 dan lambda 3 bernilai
4. Jadi hanya ada dua vektor eigen. Vektor eigen yang pertama, vektor eigen yang kedua, karena ini vektornya kembar. Jadi bisa kita tulis lambda 1 2 sama dengan negatif 2, dan lambda 3 bernilai 4, maka kita ketemu nilai eigennya. Oke, selanjutnya kita cari vektor eigen dari nilai eigen ini kan. Selanjutnya adalah kita cari vektor eigennya. Nah, vektor eigen itu kita cari menggunakan kemarin ada ruang eigen. Ruang eigen itu apa? Persamaan dari ruang eigen kemarin adalah lambda i dikurangi dengan a dikali dengan vektor x sama dengan vektor 0. Nah, vektor x ini yang kita cari, kita misalkan vektor x nya itu adalah x1, x2, dan x3, maka tinggal kita masukkan. Sekarang yang ingin kita cari dulu adalah lambda 1, 2 tadi kan sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita masukkan yang ini tadi. Kita kan yang mana tadi yang akan kita gunakan. Nah, ini kita gunakan yang ini, saya copy saja. Kita gunakan yang ini kan, saya copy, kemudian kita gunakan untuk mencari lambda sama dengan 2. Oke, cari lambda sama dengan negatif 2. Jadi tinggal kita masukkan nilainya di lambda sama dengan negatif 2, maka ini hasilnya adalah lambda negatif 2, ini negatif 2 dikurangi 1, 3, negatif 3, ini negatif 3, negatif 2 ditambah 5, negatif 3, negatif 6, negatif 2 dikurangi 4 menghasilkan ini 3, negatif 3, ini 3, ini tetap, kemudian ini 3, negatif 3, negatif 6 tetap, 6, negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan ya. Maka lambda ini negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 6, negatif 6 dikali dengan vektor x sama dengan vektor 0. Kemudian ini kita masukkan kan, jadi negatif 3 kali x1 negatif 3 x1, kemudian ditambah 3x2 dikurangi ini x3 3x3 sama dengan 0. Kemudian ini negatif 3x1 ditambah 3x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Yang baris ketiga, maka negatif 6x1 ditambah dengan 6x2 dikurangi 6x3 sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat ini kan 3 itu faktor dari 6, dan 6 itu kan kelipatan dari 3 kan, bisa kita sederhanakan. Misalkan ini kita bagi semuanya dengan negatif 3, kita sederhanakan ya, maka kan tinggal x1 dikurangi karena negatif 3 ini plus 3 dan negatif 3, maka tinggal dikurangi
X2 ini jadinya ditambah X3 sama dengan 0. Baris kedua ini menjadi positif, X1 ini menjadi negatif, ini menjadi positif sama dengan 0. Ini menjadi negatif 6. Ini kita bagi dengan 6 ya, yang ini kita bagi dengan negatif 3, sedangkan yang ini kita bagi dengan negatif 6. Baris yang ketiga kita bagi dengan negatif 6 untuk menyederhanakan semuanya ini kan, maka ini tinggal X1 dikurangi X2 ini dikurangi dengan ini ditambah dengan X3 sama dengan 0 lah. Oke, sudah ketemu X1 X3, maka ini yang kita lihat ketiga persamaan ini kan sama, padahal tadi ini di lambda 12 kan, lambda 12 bernilai sama, dan ternyata persamaan yang dihasilkan itu sama, X1 X2 sama semua, X3 juga sama. Oke, nah ketiga ini kan sama kan, maka kita bisa mencari salah satunya saja untuk mencari nilai dari nanti di himpunan penyelesaian untuk X1, X2 dan X3. Oke, sekarang kita cari himpunan vektornya, maka himpunan penyelesaian vektornya sama dengan X1, X2, X3, di mana X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kan bisa merubah X1 di sini menjadi ini di bawah ke kanan sama dengan kan X2 dikurangi dengan X3. Maka kita ganti nilai X1 nya di sini dengan ini kan, sama dengan himpunan penyelesaian vektornya adalah X1 nya kita ganti dengan X2 dikurangi X3, X2 nya tetap, X3 nya tetap, di mana X2 dan X3 ini bukan sama dengan 0 ya, anggota real. Oke, nah ini sekarang himpunan penyelesaiannya ini kita pisah. Maka kalau kita pisahkan gini, X2 ditambah dengan negatif X3 kan nilainya sama. Nah, lalu bagaimana dengan X2 dan X3? X2 dan X3 ini kan bisa saja kita X2 ditambah dengan 0, X3 ditambah dengan X3 nya saya tulis di sebelah sini saja biar ini sama, 0 ditambah dengan X3 kan sama aja kan, nilainya sama, X2 sama X3 kan nilainya sama aja, ini hasilnya. Sekarang ini dimana X2 dan X3 kan masih anggota bilangan real. Oke, selanjutnya kita keluarkan X2 dan X3 nya kita keluarkan. Nah, X2 kita keluarkan, makanya tinggal 1, 1, 0 kan. Oke, kita keluarkan X3 nya, maka ini tinggal negatif 1, 0, 1, dimana X2, X3 anggota bilangan real, karena ini sudah real, ini 1, 1, 0, negatif 1, 0 kan sudah real, maka kan sudah ketemu kan, maka nilai vektor itu sama dengan X2 1, 1, 0
dan ditambah dengan X3 nya ini yaitu negatif 1, 0, 1. Nah, kita sudah ketemu. Oke, maka ini kita sudah ketemu nilai dari vektor ini di lambda 1, 2 itu sama dengan tadi berapa? Lambda 1, 2 di lambda, oh ini negatif 2. Oke, lambda negatif 1, 2 itu lambda nilainya negatif 2. Ini di buku-buku juga bisa ditulis, misalkan x2 nya itu S kemarin simple apa, atau ini 1, 1, 0, ini ditulis dengan T negatif 1, 0, 1. Bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini, bebas ini ya. Ini penulisannya bebas. Di beberapa literatur mungkin penulisannya beda-beda. Oke, ini tapi yang perlu diingat pembahasan awal kita bahwa vektor X itu tidak boleh sama dengan vektor 0. Artinya apa? Isinya semuanya adalah 0. Sedangkan ini kan cuma salah satu kan, maka masih diperbolehkan karena tidak semuanya 0. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk mencari vektor eigen yang tadi, ini saya kasih tugas untuk meningkatkan pemahaman kalian untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Kalian cari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, B, C berikut ini. Nanti ini juga sebagai absensi kalian. Nah, untuk pengumpulannya seperti biasanya kita gunakan di Google Form. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke mencari nilai vektor di lambda sama dengan 4. Lambda yang kedua kan ini tadi lambda 3 sama dengan 4, tadi kan lambda 1, 2 sama dengan 2. Kita cari lambda 3 sama dengan 4, lambda sama dengan 4. Oke, sekarang kita masukkan nilai lambdanya langsung saja ya. 4 dikurangi 1 itu 3, ini tetap negatif 3, negatif 3. 4 ditambah 3 itu 9, 4 tambah 5 itu 9, negatif 3 tetap, negatif 6 tetap, 6 tetap, 4 dikurangi negatif 4 itu bernilai 0. Oke, ini ketemu. Kemudian tadi kan memisalkan lah, karena ini nanti adalah nilai dari lambda I dikurangi dengan A vektor X sama dengan vektor 0. Ini kita misalkan dengan X1, X2, X3. Maka tinggal kita masukkan saja ini 3, negatif 3, negatif 6, 3, 9, 6, negatif 3, negatif 3, 0 dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan, maka ini 3x1 ditambah 3x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Kemudian ini baris kedua negatif 3x1 ditambah 9x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Nah, baris yang terakhir negatif 6x1 ditambah 6x2 0, nggak usah ditulis ya, x3 nya kan 0, maka sama dengan 0. Oke, kita sudah ketemu. Ini kan kita bisa sederhanakan kan ini ya, ini semua bisa kita sederhanakan. Misalkan ini dibagi dengan 3 semua,
sorry, ini kita bagi dengan 3 supaya X1 nya bernilai semuanya ini positif nanti ya, bernilai semua positif, maka ini bisa dibagi dengan 3, ini bisa dibagi dengan negatif 6, maka nanti hasilnya menjadi X1 ditambah tetap ini ya, X2 dikurangi X3 sama dengan 0, nggak berubah tanda. Nah ini yang berubah tanda jadi X1, ini dikurangi ya kan, karena dibagi dengan negatif 3, 3x2 ini berubah tanda sama dengan 0, ini berubah tanda, ini juga berubah tanda sama dengan 0. Nah sekarang kita cari nilai X1 dan X2 ini kan, misalkan kita ketemu persamaan pertama, ini kita ketemu persamaan kedua, kita ketemu persamaan yang ketiga, kita gunakan persamaan 1 2 ini ya. Oke, persamaan 1 2 ini maka saya tulis di sini aja, X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0, X1 dikurangi 3x2 ditambah X3 sama dengan 0, kita hilangkan nilai X1 nya sorry, kita bisa menghilangkan ini kan, nah, kita bisa hilangkan, jadi tinggal X1 ditambah X2 sama dengan 0, ini X1 dikurangi 3x2 sama dengan 0 ya kan. Sorry, ini menghilangkannya itu kan dijumlah ya, bukan semata-mata langsung dihilangkan. Kalau dijumlah maka ini 2x1 kan, x1 ditambah 3 maka ini dikurangi dengan 2x2 kan, ikannya negatif sama dengan 0 ya kan. Kita bagi 2 menjadi lebih sederhana lagi sama dengan 0 ya kan. Sekarang kita lihat X1 dikurangi X2 sama dengan 0, artinya apa? Artinya X1 kan sama dengan X2 ya kan. Kalau X1 lebih besar otomatis kan nggak bisa, adanya pasti positif atau negatif, atau di X2 nya lebih besar atau lebih kecil nggak bisa, maka ini X1 sama dengan X2 ya kan. Oke, sekarang kita masuk yang ke mencari nilai dari X3. Mencari dari X3 misalkan kita gunakan persamaan yang berapa enaknya ya, ini aja ya, ini aja kita gunakan yang ini, karena X1 kan sama dengan X3 tadi kan, X1 kan sama dengan X2 kan nilainya, kita gunakan yang itu aja, yang pertama saja, maka nilainya kan X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Nah nilai ini kan sama, nilainya sama, maka 2x2 boleh, 2x1 boleh, 2x2 boleh, dikurangi X3 kan sama dengan 0 ya kan. Jadi 2x2 sama dengan X3, saya balik biar enak, maka X3 sama dengan 2x2, ketemu sudah. X1 sama dengan X2, X3 sama dengan 2x2 atau 2x1. Sekarang dari dua ini menghasilkan bahwa X1 sama X1 itu sama dengan X2 kan, kemudian X2 nya itu X2 atau
boleh bolak-balik bebas. Sedangkan X3 itu kan sama dengan 2X2. Nah, ini kan ketemu persamaannya bahwa semuanya X2. Oke, ini ketemu. Terus maka kita cari himpunan penyelesaiannya. HP himpunan vektornya sama dengan X1, X2, X3, di mana X1, X2, X3 sama dengan anggota sama dengan bilangan real. Nah, ini sama dengan himpunan penyelesaiannya. Kita ganti nilai dari X1 nya dan X3 nya. X1 kan sama dengan X2, X2 ya X2 sendiri, X3 adalah 2X2 ya kan? Dimana nilai X2 adalah anggota bilangan real. Oke, maka himpunan penyelesaiannya kita keluarkan X2 nya, X2 1, 1, 2, dimana X2 anggota bilangan real. Jadi ketemu bahwa nilai vektor di mana lambda sama dengan 4 itu vektor X sama dengan bernilai X2 1, 1, 2, atau bisa ditulis vektor X sama dengan S 1, 1, 2, dimana lambdanya bernilai 4. Oke, demikian penjelasan saya dalam mencari nilai eigen dan vektor eigen, dimana kita menggunakan matriks 3x3. Nah, untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen cukup sekian. Minggu depan kita akan belajar lagi materi atau bab selanjutnya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa absensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.